dua, tiga. Selamat siang kawan-kawan media, jurnalis yang ada di Beng Denamon. Jadi kedatangan kami ke Beng Denamon ini untuk mendampingi masyarakat atas permasalahan ibu ini tentang dia sebagai kreditur, sebagai peminjam uang ke Beng Denamon yang sudah berapa tahun yang lalu. Jadi di mana ibu ini mengagunkan sebuah surat SHM ibu ya, sertifikat hak milik tanah yang seluas 4.400 meter kubik. Di atas tanah berdiri satu bangunan dan satu kebun kelapa sawit. Ya, jadi di sini saya sebagai ketua LSM Tampera DPW Sumut dan ibu ini bernama Dahlia dan bapak ini dari Tim Kuasa Hukum Irjen Sadar Sebayang SHMH. Nah, berarti bapak ini dari advokat ibu ini, ya. Apapun nanti mau ditanyakan, silakan nanti kita teruskan kepada tim advokatnya, pengacaranya. Saya hanya menjelaskan kisi-kisi. Ibu ini meminjam uang pertama kali 100 juta. Berapa tahun yang lalu tuh? 2011. Ya. Jadi pertama ibu ini telah membayar sekitar 21 juta ya. 21 juta. Ya. Baru entah berapa hari kemudian ada jelang berapa bulan membayar sekitar 14 juta. Jadi setelah ada kebijakan dari Beng Denamon katanya dipotong-potong, tinggal sisa 72, dibayar 21, dibayar 14, jadi sisa utang saya 36 juta. Jadi sisa 36 juta. Jadi ibu ini melunasinya, Beng Denamon bilang tidak bisa lagi karena itu sudah dijual katanya. Nah, dilelang. Tempo berarti Bang. Begitulah, tempo gimana, tapi ibu ini proses pelelangan itu kan tidak serta-merta semena-mena. Mempunyai proses. Saat meminjam pertama Bu, ada ditemani keluarga kan Bu? anak. Nah, jadi itu punya proses. Jadi ibu ini sama sekali pun tidak ada surat dari pihak lelang ya. Tidak ada panggilan dari surat pihak lelang berdasarkan keterangan ibu ini. Pemberitahuan ada, pemberitahuan lelang. Pemberitahuan lelang Iya, ada, iya. sudah. Tapi berapa jumlah total aset ibu ini dilelang? Iya. Tidak ada pemberitahuan. Ya sudah tuh masalah tentang pengalihan hak kekuasaan, hak dialihkan. Ibu pernah nandatangani belum? Nggak pernah. Itu kan punya proses. Jadi ini yang kita tanyakan, seharusnya ada undang-undang di perbankan apabila itu sudah nggak sanggup lagi, ibu ini seharusnya itu bisa tenggang rasa ataupun 50% dipotong dari pinjaman pokok. Itu seharusnya. Seharusnya kalau sudah 50% pinjaman pokok ibu ini sudah bisa selesai. Kan begitu. Tapi ini kenapa dilelang dan kenapa hingga hak lelang, hak pengalihan hak itu tidak ada di ini. Begitu kawan-kawan. Jadi selanjutnya nanti silakan kawan-kawan nanya sama ibu ini atau sama pengacaranya. Makasih. Pinjam banknya di mana dijelaskan? Pertama kali pinjam Anda pinjam bank di kawasan mana? Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Kami berterima kasih sebagai kuasa hukum Ibu Dahlia dibantu oleh para rekan-rekan media untuk mengangkat permasalahan ini. Kami dari tim kuasa hukum Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andres Sadar Sebayang SHMH adalah yang berada di Medan. Dalam kuasa ini diberikan oleh Ibu Dahlia kepada kami untuk menangani perkara ibu ini, di mana hari ini siang ini kami mendatangi Danamon, Beng Denamon wilayah Sumatera Utara untuk menanyakan perihal kenapa terjadi seperti ini kepada ibu ini, padahal peminjamannya di tahun 2011 100 juta di Beng Denamon Asahan, kisaran ya, Tanjung Bali. Dalam proses peminjaman itu mungkin ibu ini
ada memang kredit macet, tapi setidaknya adalah manusiawinya karena ibu ini ada niat juga baik untuk membayar. Jadi kami tadi masuk ke dalam untuk menjumpai pejabat-pejabat daripada Bank Danamon wilayah dan mengatakan bahwa perkara ibu ini di Bank Danamon sudah clear karena aset ibu ini yang diagunkan oleh ibu ini kepada pihak Danamon Tanjung Balai sudah dilelang dan pemenang lelangnya atas nama Irwan. Ya, jalur pelelangan ini yang kami pertanyakan karena jelas-jelas sudah, kalau kami duga sudah cacat hukum karena proses pelelangan itu ibu ini tidak diikut sertakan. Kemudian hasil lelang seharusnya ibu ini kalau memang benar-benar jalurnya benar, harusnya penjualan aset itu pasti punya kelebihan karena pinjaman ibu ini cuma 100. Sementara aset diduga udah dengan harga 1 M lebih. Jadi kedepannya kami akan menjumpai pihak tim pelelangan untuk bertanya, mencari konfirmasi terkait kenapa sebegitu gampangnya mereka melelang karena ibu ini juga berniat baik. Kemudian nanti kalau memang kita temukan ada hal-hal perkara perdata atau pidana, kami akan lanjutkan perkara ini ke perdata atau pidana. Mungkin bahasa saya ini bisa ditambahkan oleh rekan saya, Demon Tarigan Esa. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah meliput berita ini. Saya mau menambahkan bahwasannya salah satu pejabat yang pernah menjabat di Bank Danamon cabang Tanjung Balai District, saya tidak sebut nama, beliau mengatakan ini sudah selesai di pihak Danamon. Nah, saya setuju apa kata rekan saya Pak Jasa sendiri, proses lelangnya kita anggap ini cacat hukum. Kenapa? Ketika tadi kita pertanyakan di dalam, beliau sebagai mantan kepala divisi area di sana juga mengatakan bingung. Kenapa? Sampai detik ini ibu ini 11 tahun masih menguasai aset dan menempati lokasi. Nah, dalam hal ini kami sebagai tim wajar menduga ada mafia di pelelangan ini yang mereka lakukan. Kita dalam hal ini wajarlah kita duga karena masa asetnya 1 miliar lebih dengan hitungan kemarin juga bisa ada permainan seperti ini. Ada apa ini? Nah, kami juga akan menelusuri dari mana titik awal ini. Karena ini ibu ini sudah lelah. Sampai-sampai ibu ini sudah sampai ke Senayan DPR RI. Belum ada tanggapan penyelesaian persoalan. 3 kali ibu ini ketemu Bapak Presiden Jokowi. Nah, mungkin hanya sampai di tingkat bawah tapi tidak sampai ke pembahasan titik pokok perkara. Makanya kami akan all out membantu ibu ini. Nah, selanjutnya kami beranggapan ibu ini adalah orang-orang terzolimi. Nah, jadi ibu jangan takut, kami beserta ibu mendampingi ibu dalam mengawal kasus ibu ini. Semoga Bu, kita tidak berjanji kita dapat memenangkan perkara ibu ini. Sekian, terima kasih sama saya. Selamat siang. Oke, sedikit saya tambahkan kawan-kawan ya tentang kronologis ibu ini. Ibu ini berjuang sendiri untuk mencari keadilan sebelum sampai kepada kami yang ada berdiri sini mendampingi sini. Ibu ini seperti kata Pak Desmond, beliau sudah sampai ke Senayan, ke kantor Dewan DPRI. Waktu itu dijumpai oleh dari Pak Nasdem ya, Pak Sayudi ya, Pak Sayudi, Pak Taufik. Satu, kedua sudah jumpai Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh. Jadi udah itu menjumpai Pak Presiden. Bagaimana nanti menjumpai kronologis presidennya? Silakan sama ibu ini sampai 3 kali menjumpai Pak Presiden Joko Widodo. Bahkan sudah pernah diundang ke istana sama Pak Presiden Jokowi. Tapi kenyataannya masalah ini sampai detik ini belum selesai juga. Jadi kita berharap kepada Pak Presiden Joko Widodo, tolong Pak, kasus ibu ini ditindaklanjuti dengan serius dan benar, ya, karena kami menduga di sini adanya permainan oknum-oknum nakal, ya, menduga oknum nakal ada dari pihak Danamon dan juga mungkin dari pihak mafia, ya, begitu. Jadi silakan bertanya sama ibu ini kalau mau ada pertanyaan silakan. Silakan ibu, bagaimana kronologis ibu menjumpai
yang kita sebut tadi? Menjumpai Pak Jokowi pada waktu kampanye beliau di Medan. Saya memberikan berkas tersebut. Kebetulan saya dekat sama dia dan dilihatnya saya, langsung diterimanya saya. Posisinya dekat gitu loh? Posisinya dekat. Ya. Udah gitu, karena kebetulan waktu itu sibuk dia mau kampanye, diberikannya berkas tersebut ke ajudannya. Dibilang nanti ya Bu, kita selesaikan katanya. Jadi diberikannya sama ajudannya. Dibilangnya kasihkan sama Ibu nih nomor yang bisa dihubungi. Jadi setelah itu kami ada berkomunikasi. Pertemuan kedua kampanye di Kisaran. Kami jumpa lagi dengan Pak Jokowi. Begitu juga, nanti kita lanjut Ibu katanya. Habis itu tidak ada lagi komunikasi kami sama ajudan. Nggak ada komunikasi dengan ajudan setelah pelantikan Pilpres. Karena nggak ada komunikasi kami sama dia, pergilah kami ke Jakarta. Ke Jakarta pergi kami ke istana dengan menunjukkan bukti-bukti percakapan kami dengan ajudan. Jadi sudah sampai di istana, mungkin bagaimana si ajudan, komunikasi kami di situ tidak menyambung, tapi kami masuk ke istana dan melaporkan surat saya itu ke pihak sekretariat istana, dicari maka tak adalah berkas saya tersebut. 4 hari kemudian kebetulan Kongres Partai Nasdem yang menutup acara tersebut Bapak Jokowi, dan kebetulan saya hadir bersama anak saya. Waktu itu anak saya memanggil Pak Jokowi, kelihatan Pak Jokowi dengan anak saya, dipanggilnya anak saya. Mereka berfoto lah sama anak saya, Pak Jokowi. Jadi dikatakan anak saya, bagaimana Pak kelanjutan permasalahan ibu saya? Udah, besok kamu ke istana, kata Pak Jokowi. Rupanya si ajudan diperhatikannya dari jauh, tapi dia nggak berani dekat. Pulang kami dari situ, di perjalanan kami pulang ditelepon sama si ajudan. Tadi Bapak cerita apa sama ibu, katanya. Besok kami disuruh Bapak ke istana. Besoknya pergilah kami ke istana. Pihak Pampres, karena kebetulan yang kedatangan kami yang pertama dia yang mengizinkan kami masuk. Kami ceritakanlah dan kami tunjukkanlah buktinya, foto anak saya yang tadi malam dengan Pak Jokowi. Disuruhnya kami masuk, tapi hubungi dulu ajudan. Telepon si ajudan, dikatakannya atas arahan Bapak Presiden udah diserahkan sama agraria, tapi sampai sekarang nggak ada beritanya. Itu Pak. Jadi waktu tahun berapa itu Bu? Terakhir kali? 2019 pas Kongres Partai Nasdem itu. Berarti udah 4 tahun nggak ada juga penjelasan dari Jokowi ya? Nggak ada. Udah gitu waktu bulan 7 semalam, kan datang lagi dia ke Pasar Petisa. Langsung saya kasih berkas saya tapa sama Bapak tuh. Apa ini Bu? Ini saya begini, saya bilang kan, saya tunjukkanlah bukti-buktinya. Bukti percakapan saya, bukti anak saya foto saya sama dia, bukti saya di istana. Jadi yang Bapak tuh nanti kita lanjutkan, dikasihkannya juga berkasnya sama ajudan. Habis itu nggak ada saya dapat informasi lagi Pak. Wah, lagi tanya kawan. Nama Ibu siapa? Dahlia. Umur 62. Oke. Ibu warga mana Bu? Asahan. Dusun 1, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Oke, udah semua kawan? Oke, yuk, makasih. Jadi selanjutnya nanti apakah kita membuat gugatan? Proses nanti kita menunggu berkas-berkas ya. Menunggu berkas. Dari ibu ini kita lengkapi berkas, baru kita telusuri, kita pelajarin di mana deliknya nanti. Oke. Ya. Yuk. Terima kasih teman-teman semua ya. Thank you.